Itu tiap hari kita makan. Apa komentarnya? Gesek deui, gesek deui. Padahal gratis padahal. Jadi yang kita gratis itu sehingga mereka sebagai satu kewajiban. Nah, oleh karena itu perlu sekali-kali kau hentikan bantuanmu itu supaya mereka tahu. Nah, Allah juga begitu. Sekali-kali dikasih sakit juga kamu nih. Biar tahu maknanya kesehatan. Mudah-mudahan yang sering-sering aja. Itu. Jadi artinya bahwa Bapak sekalian nanti iya sangat membutuhkan mereka dikiranya. Itulah yang menjadi sebab mereka congkak terhadap dirimu. Terkadang mereka menyakiti hatimu baik dengan ucapan-ucapan atau dengan perbuatan-perbuatan. Ini tidak aneh. Orang yang kita baiki menjahati kita kok. Seperti anak-anak menjadi orang tuanya, seperti ini juga. Orang tua semuanya diberikan, betul nggak? Dikiranya kewajiban. Mumpung ingat saya kasih tahu kepada saudara sekalian para pemirsa ya YouTube ini, orang tua berkewajiban mengasuh anak, menyusui, nyebokin, ya kan, dan sebagainya, menyekolahkan SD, SMP sampai SMA. Begitu 18 tahun sudah akil dan balik, sudah balik ya, sudah dewasa, sudah kewajiban orang tua sudah selesai. Anak itu harus cari makan sendiri. Kalau orang tua masih ngasih makan anak di atas umur 18, itu kebaikan orang tua, bukan kewajiban orang tua. Itu perlu harus ketahui. Terima kasih, gitu aja. Iya. Itu bukan kewajiban orang tua, tetapi itu kebaikan orang tua. Oleh karena itu jangan pernah mengabaikan kebaikan-kebaikan orang lain, apalagi orang tua kita sendiri. Tadi Buya bercerita tentang istri. Bapak Ibu pemirsa, ini istri mudah sekali untuk nyari amalan-amalan soleh. Tidak harus pergi kemana-mana, cukup di rumah saja. 1 jam bersama suaminya bersendaguro, berhaha, berhihi, itu pahalanya lebih baik, ganjarannya lebih besar dari 1000 rakaat sholat sunnah. Beli percaya. Hahihi dengan suaminya 1 jam di rumahnya bersendaguro, pahalanya jauh lebih baik, lebih tinggi daripada hanya 1000 rakaat sholat sunnah. Betapa hebatnya itu seorang istri mencari pahala. 1000 rakaat kayak apa ya seorang suami gempor gitu ya. Ya, itu kira-kira bagaimana tahu diri dan tahu posisi dan tahu fungsi siapa yang sebenarnya berbaik hati dan berbaik budi. Itu sekilas Kang Afkar. Baik, ya, terima kasih Pak Toto untuk informasi yang terakhir tadi tentang 1000 rakaat. Ini kita sudah masuk pada sesi terakhir dan artinya kita akan masuk pada sesi closing statement. Dan closing statement yang pertama, saya berikan waktunya kepada Ibu Dr. Siti Mariam. Silakan Ibu Dokter untuk closing statementnya. Closing statementnya adalah Allah takhofu wala tahzanu. Itu yang akan meningkatkan kita tentang kesadaran. Terima kasih. Baik, singkat tapi cukup padat dan penuh makna. Kemudian closing statement berikutnya disampaikan ke Pak Tato. Silakan Pak Tato. Ya, terima kasih Kang Afkar. Terima kasih Ibu Dr. Siti Mariam Munjiat SS MPDI. Ya, begitu singkat. Ini ada pengalaman menarik Kang Afkar. Ada TKW kita jadi pedagang jamu di Saudi Arabia. Kebetulan teman akrab dua-duanya jualan jamu bersampingan. Si A ini jamunya laris manis, si B gagal total. Setelah seharian, 2 harian, seminggu lalu cerita, kenapa kamu kok laris manis jamunya nggak ada tahu ya? Kamu gimana? Punya doa apa? Bukan, saya masang iklan seperti ini. Ini Kang Afkar. Ini iklannya begini. Pemirsa mohon di zoom dulu nih. Yang satu gambarnya ini, nomor 1 gambarnya loyo. Setelah loyo minum jamu nomor 2. Lalu ketiga jadi kuat. Karena dagangnya di Saudi Arabia, orang Saudi membacanya dari kanan ke kiri. Oh, bayangna semulanya kuat
Minum jamu dadi loyo. Pantesan beli payu-payu. Ini zoomnya balik lagi nih, mata saya jadi separuh nih. Artinya pemirsa, membuat iklan itu di mana tempat Anda berdagang, untuk siapa didagang berbeda. Kitab suci Al-Quran itu memang datangnya dari sana. Kalau dibaca orang Indonesia lalu diterjemahkan dengan pikiran kita, tidak mustahil, banyak hambatan, banyak tantangan, tentu banyak penyimpangan-penyimpangan, apalagi tekstual. Makanya Buya Syakur selalu mengajak kita jangan pernah belajar agama secara tekstual. Yuk belajar secara kontekstual. Pendidikan itu penting. Ini bayangkan itu, orang yang kuat gara-gara minum jadi loyo, nggak ada kan beli. Makanya itu Ibu Dr. Maria Munjiat, tadi temanya juga ada yang kehilangan suami. Itu judulnya kehilangan suami hanya cerai. Tapi di dunia ini mana ada sih orang yang mau kehilangan suami. Jadi singkat kata singkat cerita, mari kita sama-sama ikuti kajian Buya setiap malam Senin dan malam Jumat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tato. Kuat minum jamu loyo. Ya. Tapi dibalik, itu harus hebat. Berikutnya closing statement yang akan disampaikan Buya Syakur. Silakan Buya. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan dalam closing statement saya ini. Pertama adalah, saya bacakan dulu nanti saya jelaskan di halaman ketiga. Tetapi sebaliknya, wahai kekasihku, aku sangat mengerti. Setiap kali yang kau menghendaki sesuatu, engkau enggan memberitahu kepadaku apa yang kau inginkan, kecuali dengan cara memberikan isyarat, dan aku dituntut untuk mengerti sendiri. Istrimu, wahai kawan-kawan, itu seringkali enggan untuk menyatakan keinginannya secara terus terang. Seringkali dia memberikan isyarat-isyarat dan engkau harus paham sendiri. Ketika seorang istri punya suami yang cerdas seperti itu, bisa memahami isyarat-isyaratnya, seorang istri akan merasa sangat bahagia sekali. Setuju nggak? Setuju. Tapi kadang-kadang suaminya tolol juga. Sudah tahu dandan, sudah pakai shadow, pakai maskara, sudah pakai foundation, pakai minyak wangi, pakai baju transparan, sudah duduk di pinggir ranjang, nggak paham. Dia nanya, mau kemana katanya? Ngeremet Renira. Betul nggak? Itu satu pengalaman yang perlu saya sampaikan. Yo, kamu harus, sensitivitasmu harus diperbaiki ya, supaya istri kita bahagia. Ya, betul. Istri kalau minta sesuatu dengan jelas, kemudian diberi, dia senangnya 50%. Tapi kalau istri mengisyaratkan sesuatu dan suaminya mengerti, lalu dikabulkannya, 100% senangnya. Itu beda sekali. Kemudian yang kedua, di halaman keempat, ini pengalaman kemanusiaan juga. Dulu aku tahu betul bahwa, wahai kekasihku, bahwa engkau sebenarnya hanya bersandiwara. Aku tahu, udah hanya bersandiwara kok. Berpura-pura tampil sebagai orang yang penuh percaya diri. Ternyata dampaknya sangat besar sekali. Ya, memberi pengaruh terhadap dirimu sendiri secara positif. Tadinya orang itu minder, tapi dia memaksakan untuk pura-pura percaya diri. Itu pengaruhnya bukan main positifnya. Ya. Seperti juga memberi pengaruh terhadap brain chemistry yang telah merubah pola hidupmu, lalu di akhirnya engkau menjadi orang yang punya percaya diri sungguh-sungguh dalam segala hal. Jadi artinya itu melatih diri kita perlu, sekalipun bersandiwara, membiasakan diri bisa ala biasa, bisa ala biasa. Dan kita mensugesti bukan dengan kata-kata,
mengsugesti dengan perbuatan kita sendiri. Kalau Anda ingin disiplin hidupnya, maka cobalah, atau gini aja deh, anak kita ini loyo, pemalas. Kalau jalan teklak, cekluk ya. Kalau disuruh belanja ke pasar, pagi pulangnya siang. Begitu masuk tentara, setiap hari berbaris, maju jalan, gerak, kiri, kanan, kiri, kanan. Karena dia berjalan tiap hari berlatih berbaris tentara yang akhirnya berubah semuanya kok menjadi terengginas, menjadi tangkas, dia cepat gerakannya. Kenapa? Perlu exercise. Maka saya gitu aja. Luar biasa. Ya, closing statement yang telah diberikan Buya Syakur, poinnya adalah pahami isyarat pasangan kita, maka itu akan menambah keharmonisan buat kita. Kemudian berlatihlah dari hal yang baik, itu akan menjadi budaya buat kita semuanya. Saya informasikan untuk Sobat Hima TV dimanapun berada bahwa Buya Syakur ini sudah menghasilkan beberapa karya, ada karya sastra, jumlah 110 judul, kemudian juga karya ilmiah ada 7 judul. Dan untuk mendapatkan buku-buku ini silakan bisa pesan di Wamima Online. Satu lagi informasi yang menarik juga bahwa untuk beberapa bulan, mungkin bulan depan juga akan terbit lagi 2 buku yang sangat luar biasa, judulnya masih rahasia. Ada 2 buku. Nanti kalau sudah dicetak baru akan saya sampaikan judulnya. Luar biasa pokoknya. Tunggu saja waktunya. Terima kasih saya sampaikan kepada Dr. Hajah Siti Maryam, kemudian juga Kipugu, Pak Noval Hasan di Malang, dan juga Pak Agus Alamsah di Tasikmalaya, serta Pak Tato juga Buya Syakur yang sudah banyak memberikan pengetahuan kepada kita pada tiap kajiannya. Dan demikian kebersamaan kita untuk kajian Kitab At-Qorobani pada kesempatan Ahad 27 Agustus 2023. Saya Afkar dan saya Tato mengucapkan salam damai, bahagia Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo.